Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di Dapur Ananta. Di video kali ini aku mau bikin resep cilok yang super lembut, kenyal, dan tidak alot ataupun keras sama sekali ya. Dengan bumbu kacang yang pekat dijamin enak banget. Resep cilok yang satu ini anti alot, anti keras walau sudah dingin ya teman-teman. Ternyata ada rahasia dan cara membuatnya supaya cilok tetap awet, kenyal, dan lembut. Sudah saya uji bikin sore dan saya diamkan sampai besok paginya tanpa dipanasin, tetap kenyal dan lembut banget. Tapi tenang saja, bikinnya tetap simple, no ribet-ribet ya. Malah bisa dibilang lebih simple dari yang biasanya. Jadi yang penasaran gimana cara bikinnya, langsung saja yuk kita ke tahap membuatnya. Yang pertama, siapkan panci di atas kompor. Ini kompornya belum saya nyalakan ya. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu. Tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, 1 saset kaldu bubuk, 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan seperti ini. Selanjutnya saya akan masukkan 600 ml air. Ini saya memasukkannya bertahap ya, sambil diaduk-aduk. Kita memasukkannya sedikit demi sedikit supaya adonannya tidak bergerindil. Nah, setelah adonannya sudah tidak bergerindil seperti ini, sudah halus, lalu masukkan semua sisa airnya dan kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Oke, setelah semuanya tercampur rata, selanjutnya masukkan 4 lembar daun bawang yang sudah diiris tipis seperti ini. Dan kita aduk kembali. Setelah selesai, kemudian kita hidupkan api kompornya. Kita masak menggunakan api yang sedang, cenderung kecil saja ya. Sambil terus diaduk-aduk sampai semuanya mengental dan menggumpal. Nah ini teman-teman, adonan ciloknya sudah mulai mengental dan menggumpal seperti ini. Saya mengganti dengan spatula ya mengaduknya. Kita aduk-aduk terus sampai semuanya benar-benar menggumpal. Nah seperti ini teman-teman, jika adonan sudah siap atau sudah matang ya, hasilnya seperti ini. Sekarang bisa kita angkat. Nah sekarang ini masih dalam keadaan panas banget ya, baru diangkat dari kompor. Kemudian saya masukkan 250 gram tepung tapioka. Selanjutnya kita aduk kembali adonan ini menggunakan spatula. Pelan-pelan saja sampai semuanya benar-benar tercampur rata ya. Ini tidak diulen sama sekali menggunakan tangan, cukup diaduk-aduk saja menggunakan spatula seperti ini. Ini mengaduknya juga tidak boleh terlalu keras, pelan-pelan saja ya teman-teman. Memang di tahap ini perlu kesabaran ya, supaya nanti hasil ciloknya tetap lembut dan kenyal. Nah, apabila adonannya sudah seperti ini, sudah tercampur rata semua, teksturnya memang lumayan lengket seperti ini ya, tapi tidak masalah. Sekarang siap kita pulung dan kita akan rebus. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan air yang sudah lumayan mau mendidih seperti ini, dan airnya saya beri minyak sedikit ya, atau secukupnya saja. Selanjutnya kita ambil adonan, ini sebanyak kurang lebih 1 sendok teh adonan, lalu kita pulung seperti ini. Adonannya tidak lengket sama sekali di tangan ya teman-teman. Nah kita pulung dan kita masukkan ke dalam air yang sudah lumayan mendidih seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai. Dan untuk besar kecilnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan di sini saya membuat ciloknya yang tanpa isian. Jika teman-teman ingin membuat yang pakai isian juga boleh ya, tinggal diisi saja, bisa menggunakan daging ayam ataupun dengan telur. Dan jika ciloknya ini sudah matang, tandanya jika direbus dia sudah mengapung ya teman-teman. Tetapi jika baru saja mengapung, tidak boleh langsung diangkat ya, didiamkan dulu sampai beberapa saat baru kita angkat. Nah ini sudah selesai semuanya saya pulung dan kita aduk-aduk.
Kita tunggu sampai semuanya mengapung ya teman-teman, baru kita angkat dan kita tiriskan. Ini hasil ciloknya jadi banyak banget ya teman-teman. Bisa dijadikan ide jualan, bisa juga dijadikan untuk cemilan di rumah ya, untuk kumpul-kumpul keluarga. Nah ini dia, ciloknya semua udah mengapung teman-teman. Sudah matang ya. Sekarang siap kita angkat dan kita tiriskan. Oke, setelah selesai kita tiriskan, lalu saya akan pindahkan ciloknya ini ke dalam kukusan. Ini saya sudah menyiapkan kukusan di atas kompor, lalu kita masukkan semua ciloknya ke dalam kukusan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 20 menit ya, menggunakan api yang sedang saja. Dan sambil menunggu ciloknya matang, kita akan membuat bumbu kacangnya ya. Siapkan chopper, kemudian masukkan 150 gram kacang tanah yang sudah digoreng seperti ini. Kemudian tambahkan 150 gram kentang yang sudah dikukus, 3 siung bawang merah goreng dan 2 siung bawang putih goreng. Selanjutnya 75 gram cabai merah keriting, 100 ml minyak sayur atau minyak goreng. Kemudian saya akan menambahkan secukupnya air. Ini saya menggunakan 800 ml air, tapi tidak saya masukkan semua ya. Saya masukkan kurang lebih 100 ml saja. Nah ini kita chopper sampai halus, tapi jangan terlalu halus ya, biar masih kelihatan tekstur kacangnya. Nah seperti ini saja teman-teman, sudah cukup. Dan sekarang siap kita masak. Selanjutnya kita akan masukkan semua bumbu kacang yang tadi sudah kita haluskan ke dalam wajan. Ini wajannya berisi minyak yang sudah dipanaskan ya. Minyaknya tidak terlalu banyak, cukup 5 sendok makan saja. Nah kita masak sebentar saja teman-teman ya. Tidak perlu lama-lama karena tadi bumbu bawang merah dan bawang putihnya udah mateng. Jadi langsung saja kita masukkan bahan-bahan yang lainnya ya. Untuk yang pertama saya masukkan sisa air yang tadi sudah kita gunakan untuk campuran bumbu kacangnya yang dichopper ya teman-teman. Kemudian masukkan 5 lembar daun jeruk. Selanjutnya 2 sendok teh garam, setengah sendok teh micin, 6 sendok makan gula pasir, 35 gram gula merah ya. Dan semuanya ini akan kita masak menggunakan api yang sedang sambil diaduk-aduk. Untuk memasak bumbu kacangnya ini perlu waktu yang lumayan lama ya, tapi harus sabar supaya bisa menghasilkan bumbu kacang yang pekat dan yang enak ya teman-teman. Kita masak sambil sesekali diaduk seperti ini. Nah, jika bumbu kacang sudah mulai keluar minyak dari kacangnya seperti ini tandanya sebentar lagi sudah mau matang ya teman-teman. Nah ini udah mulai susut dan sudah mulai mengental. Kemudian kita masukkan secukupnya air asam jawa. Ini supaya rasanya lebih enak lagi ya. Dan kita masak kembali sampai lumayan menyusut lagi dan mengental. Oke teman-teman, ini bumbu kacangnya sudah kental banget. Ini udah mateng ya, rasanya juga sudah enak, sudah pas. Untuk rasanya sendiri teman-teman bisa diicip-icip dulu, siapa tahu ada yang kurang asin atau yang kurang manis, tinggal ditambah gula atau garamnya ya. Oke, sekarang kita kembali ke ciloknya. Ini ciloknya udah mateng dan kita akan tusuk-tusuk ciloknya menggunakan tusuk sate. Per satu tusuk ini saya isi 4 cilok ya teman-teman. Untuk ciloknya ini sudah dalam keadaan udah mateng, tadi sudah kita kukus selama 20 menit, lalu kita matikan api kompornya ya. Dan sekarang kita tusuk-tusuk sampai semuanya selesai. Nah, setelah semuanya selesai kita tusuk, ini hasilnya jadi 23 tusuk ya teman-teman. Kemudian kita siram dengan bumbu kacangnya seperti ini. Untuk yang mau menambahkan kecap manis juga boleh ya.
Nah, ini saya taburi dengan bawang merah goreng supaya rasanya lebih enak lagi. Nah, ini dia teman-teman, hasil cilok tusuknya sudah selesai. Satu resep ini hasilnya jadi 23 tusuk dan satu tusuknya isi 4 butir ya. Hasilnya ini bener-bener dijamin enak banget, super lembut, kenyal, tidak alot sama sekali ya. Ini jaminan banget buat teman-teman di rumah. Jika alot berarti kalian mengaduknya atau mengulirnya ini terlalu keras ya. Sekarang saya cobain dulu, bismillah. Wow, rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Teksturnya sangat lembut dan kenyal sekali. Ditambah bumbu kacangnya ini yang rasanya enak banget, manis, gurih, asin. Pokoknya ini bener-bener enak banget ya. Jadi selamat mencoba, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.